Jadi aku mau review drakor gitu, kayak drakor cuman versi horor. Nah, sebelum aku video ini jangan lupa di like, share, subscribe, follow Instagram aku kalau mau request, share request di kalian sekarang balas final. Mari kita mulai. Terima kasih sama-sama. Yang pertama itu ada The Closet. Nah, The Closet itu aku belum pernah dengar, Kak. Itu film ini berkisah tentang Sang Won, Ha Jung Woo dan anaknya Ina atau Hoyu yang pindah ke rumah baru mereka. Namun kejadian aneh muncul ketika rumah itu kerap kali terdengar suara mengerikan yang setelah diselidiki berasal dari dalam sebuah lemari. Hingga suatu hari Ina menghilang tanpa jejak. Ketika itu muncul Kyung Hoon atau Kim Nam Gil yang mengatakan bahwa hilangnya Ina memiliki hubungan dengan kisah mencekam yang tersimpan di balik lemari itu. Film horor Korea 1 ini harus masuk daftar film yang wajib kamu nonton. Pengen Kak nonton, cuman gak berani Kak. Gimana ya guys ya, kayak aku tuh suka sama horor, cuman takut gitu loh, kayak suka yang berbau-berbau mestas, suka, cuman takut. Gimana ya jelasin, takut gitu guys. Jadi kalau ngeliat yang kayak yang serem-serem tuh aku nggak bisa tidur, jadi ya begitulah. Cuman kalau misalnya kayak ada film horor di TV atau di mana muncul gitu, pasti aku nonton. Cuman ya mau nggak, ya takut ya kan, mau nonton karena seru guys, film horor itu kayak menantang gitu. Yang kedua ada Train to Busan. Ini aku pernah nonton Train to Busan, cuman aku nontonnya yang lama guys. Yang baru yang Train to Busan Prison Peninsula 2020 aku nggak nonton sama sekali, kayak nonton sama sekali, soalnya udah gak ngikuti kan. Kayak film-film dulu tuh ngikuti banget, kayak malam itu setiap malam nonton, kayak film apapun tuh aku tonton. Tapi sekarang udah gak ngikuti guys, bosan aja, males. Train to Busan, pencinta film horor Korea pasti tidak asing dengan film yang booming pada tahun 2016 lalu. Sebagai keberlanjutan dari cerita sebelumnya, dirilislah seri Train to Busan Prison Peninsula ini pada Oktober lalu. Film horor Korea 1 ini berkisah tentang sebuah masa di mana wabah zombie hampir melanda ke seluruh kota. Iya guys, jadi itu kayak zombie gitu loh, terus kayak di kereta zombie, terus kayak ketulan semua satu kereta itu jadi zombie gitu. Sedih juga sih, horor sedih gitu. Jungso atau Gang Do-won pun nyaris keluar dari Korea Selatan hidup-hidup. Bukannya melalui masa tenangnya setelah keluar Korea Selatan, Jungso justru memutuskan kembali. Misinya adalah untuk mengambil sebuah truk yang ditinggal di tengah Seoul, dibatasi oleh waktu. Jungso mati-matian melarikan diri daripada zombie. Jadi itu kayak aku lupa itu di kereta atau di bis, cuman kayak setahu kereta guys, di bis juga ada, lupa. Udah lama nontonnya, kayak 2018-17. Apa kagetnya bang? Jangan muncul lah kaget kakak nih. Yang ketiga ada Alive. Jadi ini tuh mengangkat cerita yang kurang lebih seperti Train to Busan. Ya oke. Takut kak. Yakni wabah zombie di tengah kota dibintangi Yoo Ah-in atau Oh Jun-woo dan Park Shin-hye. Alive berkisah tentang sebuah wabah misterius yang menginfeksi seluruh kota Seoul secara cepat dan tak terkendali. Ih guys, kok kayak apa ya, banyak gitu loh kayak film horor yang tentang zombie. Cuman kok yang zombie itu kayak gak terlalu serem dan gak terlalu menantang, kayak kurang gitu. Jadi kayak biasa aja, cuman tetap takut sih. Aku nonton Train to Busan tuh bukan malah takut tapi nangis, sedih. Yang keempat ada Warning Do Not Play. Warning Do Not Play berkisah tentang Mi Jung So Ye Ji
tentang seorang sutradara film ambisius yang sudah mempersiapkan sebuah film horor selama 8 tahun terakhir. Namun suatu hari, Mi Chung mendengar bahwa cerita mistis yang ingin diangkatnya menjadi film itu terlarang. Oh my god. Merinding loh ya Allah. Ih guys, parah merinding. Takut loh kak, ya Allah. Selama 8 tahun terakhir. Namun dalam penelusurannya, ia bertemu Jae-hyun atau Ji Seon-kyu, seorang sutradara film. Jae-hyun pun memperingatkan Mi Chung untuk melupakan saja ambisinya membuat film itu. Sayangnya Mi Chung mengabaikan mentah-mentah peringatan Jae-hyun. Obsesinya itu membawanya ke dalam kasus-kasus janggal yang mengerikan. Merinding guys, oh my god. Guys, parah guys, merinding guys, sumpah kayak kapok kali aku buat kayak gini tuh kapok ngapain ha. Yang kelima ada The Divine Fury. Bayangin kayak mana bro? The Divine Fury adalah sebuah film horor Korea yang berkisah tentang Young-woo atau Park Seo-joon yang memutuskan meninggalkan kepercayaannya pada Tuhan. Ini ngeri guys, kalau misalnya kita udah hilang kayak udah nggak deket sama yang di atas, kayak imannya udah nggak ada tuh, kayak ngeri banget, kayak kita jauh gitu ya dari yang di atas, kayak selalu melakukan hal buruk, pasti kayak nggak inget siapapun, kayak nggak inget yang di atas, keluarga, jadi kayak selalu ngelakuin hal buruk. Jadi peringatan aku, jangan ninggalin yang di atas, selalu mengandalkan yang di atas. Terima kasih sama-sama. Oke, lanjut. Setelah kehilangan ayahnya di usia muda dalam kecelakaan yang mengerikan, tumbuh dewasa, Young-woo pun memilih untuk berprofesi sebagai petarung seni bela diri yang andal. Namun kehidupannya tiba-tiba berubah ketika muncul luka misterius di telapak tangannya. Takut gue mah. Dia pun datang dan meminta bantuan pada seorang pendeta, Pastor nggak tahu guys bacanya kayak mana, An Sung Ki, bersama Pastor nggak tahu bacanya kayak mana, Young-woo berjuang bebas dari luka menyakitkan di tangannya itu. Young-woo pun dihadapkan dengan sebuah pertempuran bahaya melawan kekuatan jahat supranatural yang sama sekali tak diduganya. Kayak aneh aja gitu, tiba-tiba muncul luka di sini. Kak, tolonglah kak, oh ya Allah. Yang ke-6 ini aku udah pernah nonton guys. Tuh, Gonjang. Kayaknya begitu. Ini tuh kayak ceritanya kayak mana ya, keselin gitu loh guys, kayak kesel, seram, aku sampai nggak bisa tidur sama nangis gara-gara ini. Jadi itu ceritanya kayak mereka ke rumah sakit gitu loh, kayak vlog gitu, terus mereka ke rumah sakit, dan rumah sakitnya tuh angker, rumah sakit jiwa yang ditinggalkan. Nah itu tuh ada kayak kamar yang nggak bisa dibuka gitu. Ada kamar yang nggak bisa dibuka gitu. Jadi semua orang kesana tuh nggak bisa dibuka gitu loh guys. Nah terus mereka itu kayak dipaksa masuk sama kaptennya. Kapten ya. Kaptennya gitu loh. Dipaksa masuk. Nah terus akhirnya mereka udah guys terpaksa masuk kan, walaupun takut. Terus mereka tuh kayak ngasih tanda gitu loh buat jalan keluar. Terus mereka kayak masih happy, seneng kayak halah apa sih gitu loh. Terus pas akhir-akhir tuh udah mulai muncul kejanggalan, kayak udah yang ditarik lah, yang luka-luka lah, udah kayak gitu. Nah si kaptennya tetap tetap halah bodo amat, yang penting viewersnya banyak gitu, mentingin viewers daripada timnya gitu kan, kayak macam apa kalau begitu. Bertumbuk yuk kita, sini kaptennya sama aku, kita bertumbuk. Terus akhirnya ya udah guys, kayak mereka semua tuh mati, kayak kagak ada yang hidup. Yang terakhir mati tuh kaptennya, biar dia tahu rasa gimana rasanya. Dan kaptennya itu cuman duduk-duduk mantengin
itunya kayak apa sih, mantengin apa, mantengin monitor, kayak cuma duduk gini, makan, tidur, cuma gitu doang. Dan timnya itu malah kayak ke rumah sakit jiwanya, kayak kasian banget kan. Ini tuh di provinsi Gyeonggi-do, kawasan Bukit Kota Gwangju, Korea Selatan. Ini tuh guys, tahun 96 rumah sakit ini tuh ditutup setelah tersebar rumor banyak pasien dan perawat yang tahu secara misterius. Jadi kayak macam apa kalau kayak gitu kaptennya? Kalian harus nonton sih yang ini, yang Gyeongjang ini kayak bagus banget, kayak oh my god bagus, cuman hantunya serem guys, kayak matanya tuh belok gitu loh. Bukan belok ya, kayak gitu gitulah. Kalian nonton sendiri, aku nggak mau spoiler. Terima kasih, sama-sama. Yang ketujuh ada The Wailing. Ini tuh aku belum pernah nonton. Itu berkisah tentang Jonggo alias Kwang Kwak-dowon yang menyelidiki sebuah kasus pembantaian keluarga yang dilakukan oleh keluarganya sendiri di sebuah desa terpencil di Korea, Gokseok. Awalnya ayah dan seorang polisi lainnya berspekulasi bahwa pembunuh keluarga tersebut menjadi gila karena mengonsumsi jamur beracun. Parah. Namun tiba-tiba muncul seorang gadis misterius, Allahumma lakasumtu, yang menghampiri Jonggo dan mengatakan bahwa peristiwa ini yang disebabkan kutukan orang Jepang yang tinggal di atas gunung dekat sana. Aduh guys, ih, parah, aku merinding loh, kayak guys, ini kayaknya serem semua ya ceritanya. Karena aku cuma baru nonton itu doang, yang Gyeongjang tadi sama apa sih namanya lo, Train to Busan. Cuman di sini yang menurut aku nggak serem itu Train to Busan karena sedih gitu aja. Oke, gitu aja video dari aku. Jangan lupa di like, share, subscribe. Terima kasih, sama-sama.